Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran materi kemarin, yaitu tentang This is my world pada chapter 4. Oke, sebelum Miss menjelaskan materi lebih lanjut, coba kalian perhatikan contoh yang telah Miss buat pada gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat benda-benda yang sering kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari, aktivitas belajar kita di dalam kelas. Yaitu di sini ada a globe, yang berarti sebuah globe. Atau N yang artinya itu sebuah. Atau N disebut dengan artikel. Jadi setiap ada kata benda yang awalannya ada E-nya atau N-nya itu artinya sebuah. Di sini contohnya a globe yang berarti sebuah globe, a clock, sebuah jam, a cupboard, sebuah lemari, a book, sebuah buku, a table, sebuah meja, a chair, sebuah kursi, a window, sebuah lemari, a door, sebuah pintu, a picture, sebuah gambar, and an air conditioner, sebuah AC. Nah, di sini kita bisa melihat ada perbedaan antara E dan N. Jadi, Miss, bagaimana cara menggunakannya? Apa perbedaannya gitu kan? Jadi, di sini Miss akan menjelaskan cara penggunaan E dan N. Yaitu, kalau huruf E, artikel E, digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi konsonan. Sedangkan N, kata benda tunggal, digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi vokal. Sebelumnya kalian udah tahu kan apa itu bunyi vokal? Iya, benar. A, I, U, dan O. Contohnya seperti yang digambar ini, and air. Air, berarti kan dia dari E, bunyi vokal. And air conditioner. Di sini, kalau contoh yang E, a door. D itu kan sebagai konsonan, jadi a door. Contoh lain N, yaitu an apple. E dia kan, E. Berarti huruf bunyi vokal kan, berarti an apple. Oke. Oke, di dalam artikel terbagi menjadi dua bagian, yaitu definite dan indefinite. Definite itu biasa disebut dengan the, sedangkan indefinite yaitu a or an. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu definite atau di. Di digunakan untuk hal-hal spesifik atau khusus. Contohnya, I just saw the best movie of the year. Yang artinya saya baru saja menonton film terbaik tahun ini. Makna dari contoh tersebut yaitu ada banyak film pada tahun tersebut, namun hanya ada satu film yang terbaik yang ia tonton. Kemudian dapat kita lihat dari beberapa variasi contoh yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, the car is quite expensive, yang artinya mobil itu cukup mahal. Contoh ini digunakan untuk kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. The car itu kan kata benda.
Contoh lainnya itu misalnya the bicycle or the train dan lainnya. Kemudian kita lihat the Bali. The Bali ini digunakan untuk menunjukkan kata tempat. Bali. Bali kan kata tempat. Contoh lainnya the Medan or yang lainnya. Kemudian ada the best. The best digunakan untuk kata-kata dalam bentuk superlatif. Misalnya the highest, the smallest, dan lain-lain. Selanjutnya ada the Javanese. Di Javanese, artikel the tersebut digunakan untuk menunjukkan kelompok orang, bangsa, etnis, suku, atau sejenisnya. Contoh lainnya yaitu the Indonesian, the Australia, the Bataknas, dan lain-lain. Selanjutnya di situ ada the first. The first yaitu artikel the digunakan untuk ordinal numbers. Ya, contohnya seperti the first, the second, the third, fourth, the fourth, dan lainnya. Kemudian ada the Bakri. Artikel the digunakan untuk nama-nama keluarga, marga, dan sejenisnya. Contoh lainnya, the Simorangkir, the Yudhoyono. Kemudian ada the moon. Dari kata the moon, kata the digunakan untuk artikel the digunakan untuk nama-nama benda yang hanya diketahui hanya ada satu, the moon. The moon artinya bulan, berarti bulan kan memang hanya satu. The Jupiter, the sun, the sun, matahari. Selanjutnya ada the eastern. Artikel the pada kata tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat berdasarkan arah. The west, the east, the north, the western, the eastern, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada indefinite. Contohnya, yang kedua ada indefinite. ARN. ARN digunakan untuk hal-hal yang tidak spesifik atau tidak khusus. Contohnya, I would like to go see a movie. Yang artinya, dalam kalimat tersebut tidak menekankan pada film tertentu. Ada banyak film dan bisa film mana saja yang akan ditonton. Di indefinite ada dua macam, yaitu ARN. Artikel digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi konsonan. Yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya a cat, a house, a ball, dan sebagainya. Sedangkan artikel N digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi vokal. Contohnya an hour, an Iceland, an egg, an umbrella, dan sebagainya. Ada beberapa variasi dalam penggunaan artikel indefinite atau ARN, yaitu artikel ARN yang digunakan dalam nama pekerjaan, gelar, jabatan, atau pangkat. Misalnya, a captain, a professor, a fisherman, dan sebagainya. A teacher. Yang kedua ada
Artikel e or n digunakan sebelum nama suku, etnis, daerah, atau bangsa. Contohnya, an Indonesian, and a Japanese, an American, dan sebagainya. Artikel e or n digunakan di depan nama agama atau kepercayaan. Misalnya, a Muslim, a Christian, a Konghucu, dan sebagainya. Selanjutnya, digunakan untuk kata benda tunggal atau singular noun yang dapat dihitung atau countable noun. Contohnya, we have a pencil. A pencil. Berarti we have, kita mempunyai sebuah pensil. Sebuah pensil, berarti pensil kan dapat dihitung. Contoh selanjutnya, they need a car. Mereka membutuhkan sebuah mobil. Variasi yang selanjutnya yaitu artikel e or n dapat digunakan untuk penulisan jumlah tertentu dari countable noun atau uncountable noun. Misalnya, a cup of coffee. Satu cup, satu cangkir kopi. A cup of water atau a gallon of water. Kemudian variasi yang selanjutnya yaitu artikel e or n yang bisa digunakan untuk menunjukkan harga atau ukuran suatu dari benda. Ukuran satuan dari benda. Misalnya, a kilometer more. Misalnya, contoh kalimatnya yaitu seperti the bicycle is broken. Maybe it can run for a kilometers more. Dan yang terakhir yaitu artikel e or n dapat digunakan pada kalimat seru. Contohnya seperti what a wonderful world, atau how a nice guy you are, what a pretty lady, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang singular verb and plural verb. Singular verb yaitu secara bahasa artinya kata kerja tunggal, sedangkan plural verb secara bahasa artinya kata kerja jamak. Adapun subjek singular yaitu she, he, or it. Sedangkan subjek dari plural yaitu I, you, Dewi. Yang artinya singular verb yaitu digunakan untuk orang ketiga, yaitu she, he, dan it. Dari sini ada beberapa peraturan dalam penggunaan singular. Pertama, singular verb yang berakhiran s, ch, sh, x, dan o dapat menggunakan akhiran is di belakang verb. Contoh kalimatnya seperti he goes to school. He goes, seperti yang saya beri tanda merah ini. Goes, kan go. Basic verbnya yaitu berasal dari kata go. Go itu berakhiran dari huruf akhirannya itu kan o. Jadi setiap kata kerja yang berakhiran ss, ch,
SH, X, dan O dapat menggunakan IS di belakang kata kerjanya. Jadi, go tersebut merupakan contoh dari penggunaan IS karena dia berakhiran dari huruf O. Contoh selanjutnya yaitu seperti watch. Watch, menonton. Menonton kan berakhiran CH. Berarti ditambah IS di belakang verb-nya. Jadinya watches. Seperti itu. Selanjutnya penggunaan singular verb yang berakhiran konsonan post Y. Dapat menggunakan atau menambahkan IES di belakang verb. Contoh kalimatnya seperti she studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Studies. Kenapa studies ini menggunakan IES? Kenapa nggak menggunakan IS aja gitu kan? Karena study basic dari kata kerja ini kan study yang berakhiran dengan huruf Y atau Y. Dan sebelum kata Y itu ada konsonan. Huruf konsonan. Jadi setiap ada huruf berakhiran konsonan, huruf konsonan ditambah Y atau Y, kita itu menggunakan IES di belakang verb-nya atau kata kerjanya. Seperti contoh tersebut, studies. Dan Y-nya itu dihapus menjadi Y-nya dihapus dan ditambahkan IES. Dan yang terakhir yaitu selain dari kedua penggunaan di atas, penggunaan IS dan IES itu, kamu dapat menambahkan S di belakang kata kerjanya. Misalnya, she read. Kan di sini nggak ada aturan yang dari IS dan IES, berarti tinggal tambahkan S-nya aja. Contoh kalimatnya seperti she reads the book. She reads the book. Dia membaca buku. Adapun contoh lainnya seperti she runs every morning. Dia berlari setiap pagi. So, do you understand, guys? Yes, Miss. Okay, good job. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu tentang artikel. Artikel terbagi menjadi dua, yaitu ada definite dan indefinite. Definite yaitu the, and indefinite or an. Perbedaan antara dan an yaitu kalau artikel digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi konsonan, sedangkan an yaitu digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi vokal. Oke, Miss rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini karena waktunya terbatas. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Oke, di sini Miss akan memberikan kalian tugas. Di sini ada 10 soal, dan soalnya ini akan Miss kirimkan ke WA Group. Dikumpul di minggu depan di WA Group ya. Kemudian kepada sekretaris, kirimkan sama Miss nama-nama yang tidak hadir hari ini ke WA Miss. Oke, Miss rasa cukup, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Thank you for your attention and participation. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.